Tuhan, Engkau itu memang luar biasa. Tapi kerap kali kami tidak bisa merasakan, mengerti, hanya pada waktu kami Engkau berkati, kami bisa mengerti. Maka dari itu Tuhan, pada hari ini kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam, maumu itu yang bagaimana supaya hidup kami berjalan bersama dengan Engkau dan mengatasi semua masalah kami. Karena hidup di dalam dunia itu penuh dengan masalah. Maka dari itu tolongin Tuhan, buat kami mengerti, buat kami ngalami, buat kami mampu mengatasi badai ini tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajar kami dan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sampaikan haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita belajar dari Daud juga, karena hari-hari ini kita sudah masuk ke dalam tingkat raja-raja. Nah, ini masalahnya saudara. Jadi kita harus mau mengerti dan belajar. Seseorang dapat mengucap syukur. Kayak tadi kan bersukacita, itu bisa dialami, saudara ngerasain enggak? Engkau bisa turut bersukacita, kamu lihat penari-penari pada ketawa-ketawa, tapi ada juga yang enggak bisa ketawa. Karena apa? Melakukan tugas, tapi hatinya tidak di situ. Karena punya masalah yang lain di dalam hati. Nah, di dalam pikiran, bukan dalam hati. Hatinya mau melayani, tapi pikirannya tidak di tempat. Nah, inilah merupakan satu barometer yang Tuhan kehendaki itu tidak seperti yang kita kehendaki. Karena apa? Karena lucu, Tuhan berkata begini, bersukacitalah senantiasa. Loh, kita bisa bersukacita kalau kita diberkati, kita cukup, sehat, keluarga semua baik, tapi kalau sedang ada masalah, sedang sakit, sedang mengalami pencobaan, bisa enggak kita ngucap syukur? Mungkin bisa mulutnya, tapi pikiran dan hatinya enggak bisa. Lah, itu yang namanya barometer. Di mana engkau harus tahu, di situ pengenalan kita akan Tuhan, percaya kita akan Tuhan, belum mencapai target yang Tuhan kehendaki. Makanya dengan pengalaman saya selama hidup ini dari umur 12 sampai 75, 63 tahun, saya juga katakan, ternyata benar Tuhan yang Engkau katakan. Apakah kalau aku nanti datang, aku dapati iman? Bayangin saudara,
apakah kalau aku nanti datang aku dapati iman, dan imannya itu dikatakan iman di bumi, bukan iman di surga. Sebab kalau nanti di surga sudah tidak butuh iman. Karena apa? Karena kita sudah menerima hadiah, berkat dan janji Tuhan semua tergenapkan. Tapi selama di dunia kita harus memperjuangkan. Nah, kalau saya katakan perjuangan ini, saya sendiri bertanya-tanya dan kerap kali saya akan tanyakan. Lah mau berjuang bagaimana Tuhan? Wong aku mau tapi aku tidak mampu. Yang diperjuangkan itu apa? Nah ya toh, kita mau tapi tidak mampu. Contohnya orang cerewet. Tuhan bilang belajar sabar. Coba kalau orang-orang yang cerewet ini coba. Setengah mati sungguhan. Tidak bisa, tidak bisa. Paling bisa 5 menit. Setelah itu ambrol lagi. Karena apa bisa 5 menit? Karena dikontrol oleh otak. Dalah nurut. Terus orang yang suka makan. Tuhan bilang puasa. Waduh rasanya itu. Ya, orang yang mata keranjang, Tuhan bilang coba diem, susahnya luar biasa. Kita keluar mau ndak lihat cewek, malah ketemu cewek. Orang yang cinta duit, ya malah menghadapi kesulitan terus. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajar kita bagaimana hidup dengan Tuhan. Sebab sedemikian kamu ikut Tuhan, itu firman Tuhan berlaku. Kalau kamu belum kenal Tuhan, takdir nasib yang berjalan. Tapi demikian kamu sudah dibaptis menjadi anak Tuhan, berkomitmen berjanji mau menjadi anak Tuhan, lalu kamu terima, firman Tuhan berjalan. Dan di dalam firman Tuhan, Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah lalu kita tanya, lah kok aku masih berbuat dosa? Aku sudah percaya Yesus, tapi kok aku masih, Tuhan berkata di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa kita masih berbuat dosa? Nah, berarti kita itu tidak di dalam Tuhan. Sebab kalau kamu di dalam Tuhan, tidak berbuat dosa. Di dalam surat Yohanes pun berkata, suratnya Rasul Yohanes, kalau kamu hidup di dalam Tuhan, itu tidak bisa berbuat dosa. Nah, maksudnya itu adalah kita mau melakukan apa saja, itu harus tanya Tuhan. Karena yang dinamakan dosa itu adalah melanggar firman. Melakukan di luar maunya Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, lalu kamu melanggar, ya itu dosa. Makanya contohnya gini, kamu punya wataknya cerewet, ya toh? Atau
iri hati, dengki, macam-macam ya sudah yang dikatakan perbuatan daging itu. Tapi selama kamu tidak melanggar, umpamanya orang itu dasarnya cerewet, ya dah. Tapi selama Tuhannya belum ngomong, kamu jangan kebanyakan ngomong, tidak dosa. Jadi cerewet itu dosa enggak? Enggak. Kalau kamu melanggar Tuhan, Tuhan mengatakan kita baca Alkitab, kamu tuh harus belajar hidup di dalam dunia roh. Coba, nah, kamu sedang baca Alkitab, kemudian ditegur di situ. Banyak diam diri, lebih baik mendengar daripada ngomentari. Nah, kalau kamu baca firman itu berarti Tuhan mengatakan cerewete di stop. Nah, kalau kamu langgar itu baru dosa. Jadi kalau selama Tuhan ngomong gitu terus kamu bisa diem, banyak enggak cerewet, enggak dosa. Makanya saudara nanti bisa baca Alkitab nanti diterangkan Tuhan dialami, bingung kalau kamu enggak ngalami. Contohnya pada waktu Ahab mau perang, lalu Tuhan berkata, mengadakan sidang di surga, Tuhan bilang, siapa ya yang bisa membujuk Ahab? Loh, lucu toh. Siapa ya yang bisa membujuk Ahab supaya mau perang dan dia mati? Loh. Lalu keluar satu roh di dalam sidang. Dia usul, aku bisa Tuhan. Lalu Tuhan tanya, dengan apa? Aku akan menjadi roh dusta di mulut nabi-nabinya. Loh, lah kan aku ya kaget, aku baca Alkitab itu. Hah? Jadi di surga itu ada roh dusta. Ya toh? Wong itu di sidang musyawarah. Tuhan bilang ada. Loh, kenapa tidak bawa buang roh dosa di surga? Tuhan bilang, loh, lah tidak dosa kok. Tidak melanggar firman kok. Kenapa mesti tak buang? Lah, pada waktu dia turun ke dunia tuh masuk ke rohnya nabi-nabi, orang nabi-nabi, lalu dia jadi dusta. Dia enggak dosa? Enggak. Kenapa? Aku izinin no. Wong aku yang nyuruh kok malah no. Siapa? Aku yang jadi roh dosa. Oh ya, kamu bisa. Ya udah sana, laksanakan. Makanya ada dikatakan di dalam kitab Raja-Raja, Saul kerasukan karena apa? Roh jahat yang datang dari Tuhan. Nah, bingung toh? Maka dari itu saudara, hari ini kita belajar. Karena ini sudah dalam tingkat raja-raja, kita mesti belajar. Lah, beberapa tokoh raja itu ada Saul, ada Daud, ada Salomo. Itu tokoh-tokoh itu perlunya dibuat saudara supaya kita belajar, supaya kita tahu maunya Tuhan itu yang bagaimana. Supaya kita jangan sampai seperti raja-raja itu. Sebab tiap raja-raja itu punya kelemahan. Nah, saudara pasti kalau baca nanti saudara pasti tahu. Demikian juga kitab Wahyu, 7 sidang Jumat. Kalau saudara baca, saudara pasti tahu. Kalau hatimu tulus, kamu tahu. Oh, aku masuk kelompok di sini. Kelompok Efesus, Smyrna, kelompok Philadelphia, kelompok Malai, kelompok Laodikia, tahu. Nah, bagaimana taunya? Ngalami.
Tuhan Roh Kudus sendiri yang cerita. Makanya saya selalu pesan sama anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Hidup kita itu pertama kali bertobat adalah seperti anak-anak. Diangkat anak oleh Tuhan, setelah itu oleh Tuhan dididik menjadi pelayan. Setelah pelayan dididik menjadi hamba. Setelah di hamba, nah bedanya pelayan sama hamba, kalau pelayan itu masih punya hak. Kalau hamba haknya berkurang. Nah, nanti kalau masuk ke dalam budak belian, haknya diambil sama sekali. Dan itulah cara Tuhan. Kalau Tuhan mau mengangkat Yusuf jadi raja, itu mesti turun dulu. Jadi orang penjara, masuk penjara. Tapi kita kerap kali tidak bisa terima karena apa? Dunia tidak begitu. Kamu disuruh sekolah, itu naik dari SD, SMP, dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, lalu baru jadi sarjana. Sama Tuhan itu enggak. Kalau kamu mau diangkat tinggi-tinggi, mesti dibawa turun ke lembah. Lembah yang kelam. Sehingga kamu tidak cinta, kamu tidak cinta akan dunia, tapi kamu cinta akan Tuhan. Karena apa? Karena arahmu itu menuju ke surga. Jadi bukan di dunia ini. Di dunia ini semua sementara. Jadi kalau saudara sedang diberkati, itu malah justru hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Gampang jatuh. Dan gampang menyeret saudara untuk imanmu jadi rontok. Nah, barometernya ketahuannya apa? Kalau nanti sedang turun, nah biasanya kalau saudara pengusaha atau saudara sekolah atau saudara bekerja, kalau karirmu sedang turun atau berkatmu sedang turun atau sekolahmu sedang jadi bodoh, jadi jelek terus, kamu bisa mengucap syukur atau kamu malah komplain atau gerutu sama Tuhan. Nah, itu barometer. Demikian juga kelemahan-kelemahan kita. Orang yang mata keranjang punya pacar, terus sedang ditinggal pacare, bisa ngucap syukur atau malah ngomel sama Tuhan. Nah itu barometer. Maka dari itu kita harus belajar dari Daud kali ini. Karena apa? Daud ini kenapa kok bisa menyenangkan hati Tuhan? Tuhan berkata, aku akan memilih seorang raja yang berkenan di hatiku. Dan firman Tuhan ini sama Daud digenapi. Daud bisa menggenapi sampai akhirnya namanya dipakai sebagai nama Tuhan Yesus sebagai anak Daud. Bayangin saudara. Padahal Daud itu coconoi berapa sih dari Daud sampai ke Tuhan Yesus? Lihat tak, berapa ratus tahun. Kenapa sampai disebut selalu anak Daud? Kok tidak disebut anak Salomo? Kok disebutnya kalau anak Daud? Karena apa? Salomo itu lebih bijaksana, lebih pinter, lebih kaya, lebih segala-galanya. Segala-galanya Daud itu kalah sama Salomo. Sampai istrinya pun kalah. Nah, bayangin
Daud paling-paling punya berapa puluh. Tapi Salomo 1000. Jadi tidak tanggung-tanggung. Demikian pinternya luar biasa. Hikmatnya Salomo luar biasa. Saudara tahu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Padahal pada waktu Tuhan menemui dia, sampai Tuhan bilang, aku menemui kamu sampai 2 kali. Tuh bayangin. Ditemui Tuhan 2 kali kok sudah menjadi repot yang luar biasanya kayak gitu. Sehingga kita kerap kali mau kepingin ketemu Tuhan. Tapi zaman sekarang saudara, Tuhan itu menemui anak-anaknya itu tidak sekali, 2 kali, 10 kali. Hampir setiap saat. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkata, nanti aku turunkan Roh Kudus dan dia akan tinggal di dalam kamu dan beserta kamu. Nah, zaman dulu yang disertai Roh Kudus itu cuma raja, nabi, dan imam. Yang lain enggak. Tapi sekarang semua anak Tuhan sampai anak-anak kecil semua disertai. Dan Alkitab sudah ngomong, nanti Yoel berkata, nanti dekat akhir zaman anak-anak kecil akan dipakai Tuhan luar biasa. Bernubuat, menyatakan penglihatan-penglihatan. Tapi kamu coba perhatiin, anak-anak kecil dipakai Tuhan seperti bernubuat, berbicara tentang firman Tuhan. Nanti orang tuanya di situ dikatakan apa? Dikatakan apa? Orang tua akan mimpi. Jadi kalah enggak sama anak-anak kecil? Kalah, kenapa? Terlalu banyak pakai pikiran. Anak kecil itu enggak ngerti apa-apa. Disuruh Tuhan ya, iya jalanin aja. Orang tua disuruh Tuhan mikir. Ya dek Tuhan, tidak. Mikir lagi, untungnya apa, ruginya apa. Ini yang menjadi penghambat itu ini pikiran kita, jiwa kita. Makanya Tuhan bilang, apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia, tapi jiwamu binasa. Karena di dunia cuma sementara, tidak ada yang kekal. Ini salah satu bukti saja. Kita semua orang tua-tua ini ngalami. Kita pada waktu muda kepengen punya ini saya yang terutama. Saya itu paling senang mobil. Ya, pengen punya mobil. Tapi kalau sekarang sudah punya mobil punya yang butut pertama. Terus kemudian pindah kepengen yang lebih baik. Pindah lagi pengen. Sampai mobil yang ngetop pun rasanya ya, lu kok cuma begini. Dulu enggak punya duit. Dari 1000 kepengen punya 100.000. Dari 100.000 punya 1 juta. Dari 1 juta kepengen 10 juta. Dari 10 juta kepengen 100 juta. Tapi setelah punya, loh kok ya begitu saja. Cewek ya gitu. Pengen ini, kepengen ini. Lah, yang gawat ini yang gawat. Kalau orang punya kelemahan cewek, itu yang gawat gini. Dia sudah diberi cewek yang baik, yang cukup cantik, baik. Tapi kenapa nanti kalau sudah kawin kok jatuh mbak cewek yang jelek? Repot enggak? Aku tak bisa ngerti. Kenapa sih Tuhan? Itulah manusia. Kalau punya satu, meskipun cantik kayak abang, kalau tiap hari ketemu,
lama-lama bosen. Kepengen yang belum punya. Yang apa? Yang jelek. Nanti kepengen putih, nanti pasti ke Afrika. Kepengen yang hitam. Ya toh? Contohnya model-model zaman sekarang orang-orang hitam lebih laku. Zaman dulu enggak ada orang hitam laku. Saya dulu ya hitam sampai istri saya bilang kelantang dulu. Hayang. Tapi lama-lama ya jadi malah idola. Itulah dunia, tidak ada yang kekal. Maka dari itu kita harus belajar benar-benar bukan bagaimana kita, tapi maunya Tuhan itu apa. Supaya kita dapat menyenangkan hati Dia, berkenan kepada Dia. Nah, kalau kita berkenan, kita mampu mengatasi gelombang masalah kita hari demi hari. Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apa saja Tuhan bisa mengatasi. Dan bersama dengan Dia pasti bisa. Nah, maka dari itu kita coba belajar dari Daud ini. Apa yang dilakukan? Saya ini terus terang jujur saudara, jarang membaca menguraikan ayat. Karena apa? Karena Alkitab ini sudah saya baca beratus-ratus kali sampai akhirnya jadi lupa. Jadi karena lupanya itu bukan, saya enggak bisa ngapal. Bahkan sampai letaknya saja kadang-kadang lupa. Kenapa? Lah Alkitabnya sudah habis, sudah lecek, jadi ganti Alkitab, letaknya lain. Aku bilang, loh ini piye Tuhan? Wong tak baca sampai 400 kali kok letaknya lupa. Nah Tuhan bilang, yang penting itu masuk dan kamu ngalami di dalam. Jadi bukan kowe nek ngapal Alkitab itu los dong hebat, aku seneng dah. Tapi masuk alami. Itu yang aku suka. Jadi otomatis. Nah, kita belajar dari Daud. Daud setelah dilantik oleh Tuhan jadi raja, Alkitab berkata hatinya diubah. Jadi hatinya berubah. Karena apa? Kenapa hatinya Daud bisa berubah? Karena Tuhan. Nah, jadi itu anugerah apa enggak? Anugerah. Demikian juga saudara dan saya sudah bertobat lalu menjadi anaknya, hatimu itu sudah mulai berubah. Tapi yang belum berubah apa? Jiwa sama daging. Sehingga apa? Kelemahan-kelemahan kita itu tetap berjalan. Nah, itulah tugas kita kerjasama dengan Roh Kudus untuk supaya mengatasi, berubah sifat perangai kelemahan kita. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak akan bisa. Pendidikan sekalipun tidak bisa merubah. Yang bisa merubah cuma Tuhan. Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dan Dia berkata, Dia akan menolong kamu, mengarahkan kamu, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran firman. Jadi jangan saudara salah kaprah. Sekarang ini terus terang jujur, banyak anak Tuhan salah kaprah. Dia berdoa minta Tuhan menetapkan ini semua. Itu salah. Yang menetapkan langkah-langkah kita itu Tuhan Yesus.
Yang menuntun kita, mengarahkan untuk supaya saudara dan saya mengambil keputusan itu Roh Kudus. Karena saudara dan saya dibentuk sesuai dengan sifat dan peranginya Allah. Allah siapa? Allah Bapa. Jadi saudara membutuhkan Roh Kudus yang bisa mengarahkan supaya saudara menjadi pelaku penggenap maunya Yesus. Nah, itu menyangkut pengertian Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, pada waktu Daud sudah dilantik, terus kemudian perjalanan hidupnya ini yang saudara harus baca dan perhatikan. Apa yang dilakukan Daud? Nah, yang dilakukan Daud adalah pekerjaan sehari-hari. Seperti tidak ada apa-apa, ya kerja. Karena setelah dia dilantik, sudah diangkat dan dikatakan hatinya diubah Tuhan, tapi dia pergi lagi ke ladang, ke padang untuk apa? Jadi gembala kambing. Ya tetap jalan aja. Demikian juga kita sudah dilantik sekarang menjadi generasi kelompok raja-raja. Lalu kamu tanya, terus tugasku apa? Ya, biasa saja kerjakan pekerjaanmu, tetapi dengan predikat, dengan status kamu sudah menjadi raja, hati-hati. Karena setan tahu kalau kamu sudah punya status gitu, berarti kan kamu bakal punya kedudukan tinggi di surga. Nah, setan tidak seneng. Pasti kamu dikejar terus. Dikejar apa? Dilihat kelemahanmu. Makanya saya mau gini itu, saya konseling itu telepon lucunya apa? Orang-orang yang sudah dilantik di sini, turut diangkat jadi raja-raja, masuk kelompok raja-raja. Saya dapat telepon. Kenapa? Pak, bagaimana Pak? Ini suamiku sudah diangkat jadi raja-raja. Kok jatuh? Jatuh apa? Tak pikir kesandung kok jatuh. Jatuh sama janda Pak. Kok janda? Istri orang. Wah, kok bisa gitu? Lah ya aku ya bingung Pak. Wong dulu ya enggak punya sifat begitu. Dan enggak punya kepikiran gitu. Tampangnya tuh pun tidak memungkinkan orang senang. Tapi setelah diangkat jadi raja, lah kok sekarang bisa jatuh itu bagaimana? Kamu tahu jawaban saya apa? Ya iya toh ya, karena raja itu istrinya lebih dari satu. Betul lah? Loh, itu dari segi yang lain. Jangan lalu kamu bilang, oh Pak Yusak setuju kurang. Bukan, tapi itu status raja itu dipakai manfaatkan sama setan. Bayangin saudara. Orang yang enggak punya sifat Don Juan atau mata keranjang, enggak punya. Dan itu orang berkarunia. Kedudukannya cukup tinggi. Aku sampai gini, Loh, jatuhnya itu sama istri orang, gadis, janda. Istri orang, wah itu yang celaka saya bilang. Kalau jatuh sama gadis, lumayan. Tapi tetap salah.
Sebab penilaian Tuhan itu gini, kalau dia jatuh sama gadis, cek lumayan. Karena apa? Tidak ganggu istrinya orang. Tapi Tuhan paling benci kalau istrinya orang diganggu atau dia jatuh. Karena hukum Tuhan. Nah ini perempuan-perempuan saya kasih tahu. Bagaimanapun juga kalau suamimu itu selingkuh masih diampuni. Tapi kalau perempuan selingkuh tidak ada ampun. Karena hukum di Israel itu kalau perempuan selingkuh bakar. Mati. Saya lalu tanya Tuhan, lah Tuhan zaman sekarang kan emansipasi. Hak perempuan sama laki-laki kan sama Tuhan. Ya yang mengadakan aturan gitu kan manusia, negara, bukan aku. Aku paling benci perempuan itu. Bayangin saudara. Lalu saya bilang, loh kenapa begitu? Ya itu sama. Kamu semua ini jadi anak Tuhan, sekarang kan jadi calon mempelai toh. Hah? Calon mempelai toh? Nah, calon mempelai itu laki apa perempuan? Perempuan toh? Nah, makanya kamu selingkuh itu loh, tidak cinta Tuhan. Aku bilang, lah laki-lakinya engkau satu, lah mempelaimu jagat gini kok. Aku minum, iya memang begitulah mauku. Aku bilang, loh lah kenapa enggak mau kasih kesempatan dia juga menikmati lain itu kamu, watakmu itu mata keranjang. Makanya saudara itu mengenallah Tuhan, nanti saudara tahu. Ada yang mau, ada yang Tuhan suka, ada yang enggak. Sampai lucu kok. Lucunya apa? Saya ini dipakai Tuhan. Tuhan berkata begini, Yusa, kamu ini kepengen jadi seperti apa? Nah, jadi saya itu ditanya gitu, saya bilang, aku pengen kayak Musa. Terus Tuhan bilang, Musa tidak masuk Kanaan. Lah sebabnya apa? Musa tidak masuk Kanaan. Hanya melanggar kekudusan. Loh, bayangin saudara, melanggar kekudusan itu piye toh Tuhan? Aku ngomong, aku hadir, tak suruh ngomong sama bukit itu, kok dia malah dipukul. Loh, itu kan pelanggaran biasa sih Tuhan. Wong dia ya pertama kali engkau suruh pukul. Aku pertama kali suruh pukul, tapi yang kedua aku cuma suruh ngomong. Lah dia malah rendah hati kok Tuhan. Karena apa? Karena kalau dipukul, wong pertama kali dipukul, jadi yang kedua ya dipukul lagi. Tapi Tuhan bilang, yang kedua dia perkataannya itu sudah aku urapi dan dia berkuasa. Tidak usah dipukul, ngomong aja. Semua jadi. Ngerti saudara? Tadi tetap melanggar firman. Melanggar firman itu ada urutannya juga. Nah, repot toh, aku sampai gini. Tidak bisa Tuhan, manusia itu mbok suruh jadi kudus, jadi nurut engkau itu susah, aku bilang itu. Iya tidak bisa, makanya aku suruh kamu berdoa paksakan. Sebabnya apa? Sebab manusia itu tidak gampang nurut, sudah terlanjur rusak. Sombong mengasihi diri sendiri, dirusak setan. Lah ya, tapi yang merusakkan setan toh Tuhan. Lah aku sudah diciptakan begini, tidak boleh ngomong gitu. Aku menciptakan itu, Adam dan Hawa itu sempurna, dirusak setan. Sekarang aku mau kembali rusak ini jadi sempurna karena Yesus. Maka dari itu saudara, tidak ada yang bisa menolong kecuali Yesus. Tidak ada kelemahanmu yang bisa diubah
oleh siapapun, berjuang kayak apapun, kecuali oleh Yesus. Maka dari itu kita harus mengenal Dia, karena kalau kamu mengenal Dia, apa yang kamu suka diberi. Meskipun seolah-olah yang kamu suka itu duniawi. Itu Tuhan itu maha pengasih sayangnya, ngertinya itu kesenanganmu pun dituruti. Itu Tuhan. Tapi dengan syarat hatimu jangan menceng. Kamu tertuju sama Tuhan, maka semuanya jalanmu diluruskan. Maksudnya diluruskan itu adalah sampai ke tempat tujuan akhir. Bukan berarti tanpa badai, bukan berarti tanpa sakit, bukan berarti tanpa penderitaan. Tetap ada, harus dialami. Sebab Tuhan sudah bilang, di dalam dunia kamu menderita. Tetapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Tapi kalau harus terjadi bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Ngucap syukur, percayalah bahwa Tuhanmu itu tahu bisa mengubah kutuk jadi berkat. Itu yang penting Tuhan bilang. Maka di dalam perjalanan Daud, coba perhatikan, Daud setelah dilantik balik ke padang, ya toh, jadi gembala. Setelah itu lalu Tuhan beracara di kerajaan Saul. Saul kena roh jahat, dia butuh pemain musik. Lalu Daud dibawa. Coba bayangin, seluruh Israel itu orangnya kan banyak toh. Yang pinter musik itu kan ya banyak toh. Masa kok Daud yang diambil? Coba bayangin. Kan aneh toh. Masih muda lagi. Daud pada waktu diambil itu umurnya baru kira-kira 16, 17. Masih muda. Diambil. Itu kalau tidak Tuhan, tidak mungkin. Nah, kenapa Daud itu dibawa ke sana? Karena rencana Tuhan, dia jadi raja, jadi jalannya juga harus dekat ke istana. Nah, jadi kalau Daud itu tahu, loh aku sekarang di istana. Jadi pengawalnya Saul, habis itu diangkat mantu. Wah jadi mantu nih, jadi sudah lebih dekat toh. Demikian juga saudara, sudah masuk sekarang ini ke tingkat raja-raja, saudara tetap balik ke usaha, balik ke tempat pekerjaan kamu. Hati-hati kalau kamu lihat ke pekerjaanmu naik, nanjak segala macam menuju kepada berkat raja-raja, hati-hati. Kenapa? Karena setan tidak senang, dia pasti cari celah buat kamu. Makanya saya tadi ceritakan ada seorang pengusaha yang jatuh itu karena apa? Justru setelah diangkat jadi raja-raja. Jadi waspada. Kejatuhan daripada orang Israel, kejatuhan daripada Daud, itu sedang menikmati hasil. Daud itu coba saudara, kalau saudara itu perhatikan. Istrinya Daud itu pasti cantik-cantik enggak? Hah? Muda semua enggak? Gadis semua enggak? Anak-anak raja bahkan, putri-putri. Kok jatuh sama Batseba? Batseba itu istri Uria. Dan jangan saudara kira Batseba itu pada waktu Daud jatuh, Batseba itu belum punya anak.
Batseba sudah punya anak 2. Sama Uria itu dia sudah punya anak 2. Bayangin. Aku dulunya ya enggak ngerti, tak pikir Batseba itu sama Salomo, Salomo itu anak Batseba, yang kedua setelah pertama kan Nathan, itu yang kedua Salomo. Tapi Nathan mati. Tapi di dalam Alkitab setelah saya baca ratusan kali, loh lah kok ada anaknya 2 lagi. Anak Daud dari Batseba 4. Loh, 4 itu Salomo yang paling kecil. Loh, lah kalau gitu yang 2 ini ternyata itu anaknya Uria. Tapi karena diambil Daud, jadi dianggap anak Daud. Aku sampai gini, memang tidak bisa ngerti. Lah justru saya ngomong tidak bisa ngerti Tuhan, kok bisa gitu pilih. Saya suruh ngalami. Nah repot toh. Saya senang sama Isa umur 42 loh pada waktu itu. Belum jadi hamba Tuhan. Sudah khotbah. Jadi dokter ya. Sudah khotbah. Sudah dipakai Tuhan berkarunia. Sudah kesembuhan, mujizat terjadi. Umur 42 kok Isa matanya jadi loh kok aneh. Sampai saya ngomong sama istri saya. Ngerti saudara? Hal seperti itu pun saya tanyakan Tuhan. Sebab pada waktu 2-3 tahun yang lalu Tuhan bilang, Yusa kamu ini sekarang umurmu sudah 70 lebih sedikit. Sudah jangan ngebut. Loh, gak boleh ngebut Tuhan. Ya sudah. Malah dikasih mobil Mercy yang lebih gede. Aku meniluh, lah kau mau kasih mobil gede. Iya maksudku itu jangan ngebut. Terus saya sudah pakai di jalan ini. Tuhan aku boleh jalan lewat berapa? Kan enggak boleh ngebut. Nah, pikiranku ya enggak boleh lari cepat-cepat. Tuhan bilang apa? Ya mau lari ya lari yo. Loh boleh berapa? Lah kamu mau berapa? Loh boleh lari cepat? Loh kalau jalanan sepi tol ya boleh. Loh lah dulu bilang enggak boleh ngebut. Aku bilang jangan ngebut. Tapi lari cepat boleh. Piye coba? Coba. Kamu bisa ngerti nih Tuhan itu piye? Aku dewe gak ngerti. Loh, apa bedanya ngebut sampai lari cepat? Kalau ngebut itu kamu nyelip siksa sainake. Kalau lari cepat, keadaan memungkinkan, larilah. Ngerti saudara? Hidup kekristenan itu aneh kayak gitu itu. Jadi kalau Tuhan tahu bahwa kamu mampu dan keadaan bisa, kamu pasti dipercepat. Apalagi kata Tuhan, tahun-tahun ini adalah tahun percepatan. Jadi jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Tapi fokus sama Dia. Seperti Daud. Sikap hati ini harus kamu jaga. Supaya kamu kepada Tuhan. Sehingga pada waktu Daud ngalami ketemu Goliat sekalipun, dia tidak takut. Kalau dia itu lihat Goliat pakai ketopong, pakai besi, pakai apa segala. Coba renungan. Waktu dia ketemu ketemu Goliat. Kalau dia tahu dulu bahwa Goliat pakai ketopong, ya toh, kamu tahu ketopong zaman dulu itu persis kayak helm. Muka ini bisa dibuka, bisa ditutup toh. Kalau kamu lihat film-film
gladiator, perang itu kan gitu. Yang main sama kuda gitu. Lah, kalau dia tahu bahwa Goliat itu pakai ketopong, ya ndak bakal dia mau perang pakai ketepel. Yang diserang apanya? Wong semua ketutupan. Cuma ada matanya tok. Ayo coba, hidungnya pun ditutupi sama baja. Tapi kenapa dia pakai ketepel? Karena Tuhan tuh tahu, bukan Daud yang tahu. Karena apa? Pada waktu dia Goliat itu menghadapi Daud, dia menghina. Jadi topengnya tidak ditutup semua, dibuka. Sehingga Daud pakai ketepel, teng, masuk ke dahinya, masuk ke otak. Nah kalau dia pakai ketopong, ya tidak bakal bisa. Kena besinya dulu. Ngerti saudara? Aku sampai kadang-kadang sampai geli, aku bilang gini, loh Tuhan, lah wong ini pergi perang ngadepi Goliat kok pakai ketepel. Karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu kalau Daud pakai ketopong, tidak berani. Pakai ketepel ya ting, ting, tidak apa-apa. Oh, wong batu ketepel kena apa ya tidak bisa. Tapi karena aku tahu bahwa Goliatnya itu menghina, memandang rendah, jadi anunya itu dibuka. Tidak dipakai, kenapa? Anak kecil, tidak usah dipakai pedang, tonjoknya mencelat sudah kabur. Tapi pakai ketepel, pek mati loh. Demikian juga kita dengan Tuhan, saudara. Yang kita hadapi itu lawan kita itu gedenya kayak apa? Oh, tidak masalah. Penyakit kayak apapun tidak masalah. Asal kamu bisa mengucap syukur. Nah, makanya ada ayat berkata, hati yang gembira adalah obat. Karena memang waktu saya ngalami lumpuh, tahun 75 saya sedang praktek dokter gigi. Tahu-tahu sedang praktek ini, jantungnya enggak mau. Jantungnya enggak mau mompa. Jadi gini, der, 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 der. Jadi enggak mau jat, juta, der, 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 der. Nah, aku bilang, loh, ini jantungku kok enggak kerja ini piye. Susterku bilang gini, loh dokter kok pucat? Wah jantungku ini. Lalu saya bilang, Tuhan apa yang saya lakukan? Pulang. Lah, padahal menurut dokter, kalau jantungnya sedang kena serangan, langsung tiduran. Terus supaya darah ngalir ke otak. Sebab kalau tidak, pasti terjadi kelumpuhan. Tapi saudara tahu, saya berkata, tutup, pasien suruh pulang, saya pakai mobil ngebut sampai rumah. Nah itu ngebut, bukan lari cepat. Wah pokoknya sampai rumah. Sampai rumah ke 20 menit, sampai di rumah, lari saya masuk kamar, naik ke atas tidur, belak lumpuh. Lah kok lumpuhnya kok pas di tempat tidur. Lah seandainya lumpuhnya itu di tengah jalan karena sedang nyupir. Jadi kayak apa? Sudah jadi bergedel. Ngerti enggak? Tuhan itu sudah tahu timingnya plek. Sampai di tempat tidur lumpuh. Gerain tangan satu jadi isa. Saudara tahu? Istriku tahu bilang, kenapa? Aku lumpuh. Terus bagaimana? Udahlah percuma. Ngebel dokter teman. Nggak usah apa-apa dokter. Karena apa? Ini serangan aku minum. Harus ngalami. Loh, lah terus piye? Ya wes toh tunggu ae. Tunggu apa? Mati aku. Loh, ya jangan mati. Kan kamu tuh nanti tidak tanggung jawab. Aku mau tinggal sama anak-anak kecil.
Loh lah kalau Tuhannya oke ya kamu nanti pelihara Tuhan lah. Jangan gitu dong, nangis dia langsung muni, Tuhan jangan mati. Udahlah jangan nangis, ngapain doa saja. Terus dia tidur di sebelah saya sambil doa, karena doanya saking ngotot, lemes, capek tidur. Saya lihat gini, noleh janda Isa. Oh sudah ngorok, sudah baiklah. Jadi kalau saya pulang nanti dia tidak usah tahu. Dan itu jalan dari kaki terjadi kematian. Biru. Saya merasakan ribuan jarum. Saya baru tahu rasanya kalau terjadi kematian. Sakitnya luar biasa. Terus saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan cuma ngomong apa? Ngucap syukur. Jadi saya itu cuma tidak doa minta kesembuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambah sakit, tambah saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi ngomongnya cuma terima kasih, terima kasih, terima kasih. Naik jam 2 malam, naik itu dari jam 5 sore sampai di jantung. Jantungku dipencet kayak mau berhenti napas. Sakitnya luar biasa. Saya bilang, terima kasih karena terlalu sakit, saya teriaknya tambah kenceng. Terima kasih Tuhan. Dengan pikiran segera selesai. Selesainya mati. Karena dokter jadi ngerti juga game ini. Terima kasih Tuhan. Malah saya bilang selesai, malah meledak. Jantungnya itu saya meledak. Duh, kaget aku sampean. Loh, kenapa? Apa pecah jantungnya entah bagaimana? Malah jalan dok duk dak duk. Loh, kok jalan? Terus Tuhan bilang, sembuh. Jadi setelah terima kasih, ngalami meledak, baru Tuhan sudah benar-benar jalan, baru Tuhan yang ngomong, sembuh. Piye coba? Kenapa enggak ngomong sablone? Harus begini, nanti sembuh sendiri. Dah, alami dulu, sampai mentok. Sampai harusnya mati, jadi hidup. Itu Tuhan. Ngerti? Jadi percaya, yang dinamakan orang percaya itu ujiannya itu harus mentok sampai mati. Jadi makanya kalau ada orang sakit minta didoain sama saya, ini kejadian sungguh ini. Surabaya, dia bilang, Pak saya kena kanker, mau rasanya kok dokter bilang cuma umur saya cuma 6 bulan. Saya bilang, ya wis toh lumayan. Jadi berarti 6 bulan kamu dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat, mengucap syukur. Loh Pak saya tidak bisa sembuh. Saya tidak tahu. Saya cuma dikasih tahu Tuhan, kamu suruh dekatkan diri sama Tuhan. Udah. Terus sebulan 3 minggu kemudian telepon lagi. Pak, lah kok sekarang malah jalar. Tanganku yang kiri sudah tidak bisa digerain. Jawaban saya apa? Ya malah beneran toh. Loh, beneran piye Pak? Ya malah itu tandanya sudah meh game. Jadi lebih cepat. Nanti tidak ada tanda-tanda gitu berarti belum mau game, belum mentok. Udah. Nah terus bagaimana Pak? Ngucap syukur. Udah sekarang makan apa saja, pergi persekutuan, tiap hari baca Alkitab, ngucap syukur. Seorang sarjana loh ini, tidak usah ngajar karena sudah ada surat dokter bahwa kamu kanker. Oh jadi gitu toh Pak. Lah terus nanti tambah sembuh apa? Sudahlah ngucap syukur. Nanti kalau tambah parah,
tambah ngucap syukur sebab cepat mau selesai. Loh, selesai piye Pak? Ya mati ya. Ngerti enggak? 2 bulan kemudian dia bilang, Pak ini sudah jalar, sekarang sudah jalanku susah. Tambah baik itu tambah cepat. Wis ngucap syukur tambah cepat. Wis jangan makan aja semua. Sebab di surga tidak ada babi, tidak ada anu. Tidak ada daging enak-enak itu tidak ada. Sudah mumpung di sini makan saja dan ngucap syukur. Udah. Ini orang perempuan jadi saudara. Gadis lagi belum kawin. Sampai ngetop. Bulan ketiga dia bilang gini. Pak, ini sudah waktunya mungkin. Wes ngucap syukur. Kalau tidur ngucap syukur, jadi nanti kalau pulang ya enak. Jadi tidak usah diobati. Karena sudah ngucap syukur, sudah bertobat. Tahu-tahu besok bangun nih malah ngebel aku gini. Pak, suaranya sudah lain. Hah, suaramu kok hebat. Lah aku bangun tidur itu sembuh Pak. Tangan semua hilang. Bisa digerakin terus benjolannya juga hilang. Loh, sembuh total? Iya. Pergi dokter, cek. Pergi dokter dia bilang, hah? Kankermu hilang? Iya. Sampai sekarang sehat. Bayangin. Saya ya tidak berdoa buat dia. Saya cuma mengarahkan mengucap syukur. Sebab pada waktu saya berdoa, saya bilang, kamu takut mati enggak? Ya terus terang takut. Jangan takut mati. Karena kalau kamu takut, kamu malah cepat mati. Sekarang ngucap syukur. Nah, kalau ngucap syukur nanti mati apa enggak? Enggak tahu saya. Kalau Tuhan lihat ngukur kamu nanti sudah benar, ya kamu bisa sembuh. Kalau ukurannya enggak cukup, ya mati. Loh kok gitu? Lah ya memang gitu. Wong saya doa buat kakak saya itu sendiri ya gitu. Pada waktu saya mau pergi Cirebon, kakak saya bilang, Sen doa buat saya. Sehat tuh kakak saya umurnya 58. Kenapa? Saya bilang, mbah dah enak aku kepengen nih mesti mbok doake. Ya sudah yo doa. Tuhan sedang gini toh. Tuhan belum tak tumpangi tangan lo. Ini ada jarak mesti. Tuhan, lah saya lihat tangan Tuhan gini. Loh. Lah aku doa apa? Tuhan ini bilang gini, aku mau bawa pulang kakakmu. Loh aku suruh jembayang buat dia, malah Tuhan bilang aku mau bawa pulang. Kapan? Minggu depan. Lah adalah. Terus aku mau sembahyang apa coba? Ya aku gini ya. Hah? Di depan. Amin. Sampai kakakku bilang gini, ada apa? Aku bilang, nggak tahu aku bilang gitu. Kamu kepengen apa? Oh aku masih kepengen beli mobil ini. Wes jangan mikir yang dada, ngucap syukur. Kenapa? Kamu pergi salon, dandan sing apik, ngucap syukur gitu loh. Sebabnya mau menghadap Tuhan. Hah? Mau menghadap Tuhan? Iya. Maksudnya mati. Ya mbah mestine aku. Bayangin saudara. Lalu suaminya, habis itu suaminya tak tanyai. Dia pergi salon. Saya bilang, kamu minggu depan mau kemana? Mau pergi Jepara. Ngapain? Mau niliin rumah. Terus berapa lama? 2 minggu. Jangan pergi. Saya bilang, kenapa? Istrimu mati. Melongo toh. Hah?
kakakmu mati. Ya, kapan? Minggu depan. Waduh. Sudah jangan pergi, layani, minta apa saja beri, berdoa bersama, hantar dia. Oh, udah, saya pergi Cirebon. Saya berangkat, hari Selasa saya pulang dari Cirebon, mau mampir di Semarang, ke tempat kakak istri saya. Istri saya bilang, yuk di Semarang, nginep Semarang semalam, ya wes. Tapi di jalan, setelah di jalan, istri saya ngomong gini, wah enggak jadi nginep, kenapa? Kakakmu meninggal. Kapan? Ini sekarang. Itu jam 1. Masa ganti aku yang enggak percaya. Kan Tuhan bilang seminggu, minggu depan. Nah, minggu depan itu masih ada Senin sampai Sabtu. Masa ini Selasa sudah mati? Enggak tahu, pokoknya enggak jadi nginep, ayo pulang ke Cirebon. Benar saudara, sampai di Cirebon jam 6 sore. Sudah ada peti mati. Lah, aku bilang, lu kok mati? Lu kok mati sekarang tuh piye toh? Tuhan bilang, itu paling baik. Lu baiknya apa? Imannya sedang ngetop. Nanti ditunggu sesuk merosot. Jadi tak bawa pulang hari ini sekalian. Oh ya sudah. Terus aku tanya sama Nani, loh mati ini piye, mati ini piye? Apa dia sakit, apa sengsara? Enggak, mati ini malah aneh. Aneh piye? Dari salon pulang, terus masuk kamar, dia kepalanya pusing. Nah, bapakku sedang sembayang di kamar. Papa itu kalau sembayang dari jam 12 sampai jam setengah 2. Jam 1 Tuhan ngomong sama papaku gini. Karena bapakku itu belum pernah dengar suara Tuhan. Tapi dia percaya. Tuhan ngomong gini. Berhenti sembahyang. Pergi ke tempat anakmu. Dia langsung pikirannya jalan. Orang sembahyang kok disuruh berhenti. Itu pasti setan. Jadi ditengking dalam nama Tuhan Yesus, pakai nama Tuhan Yesus lagi. Setan pergi, orang sedang sembahyang kok diganggu. Terus ngomong lagi Tuhan, berhenti sembahyang, pergi ke tempat anakmu, kamar anakmu. Tengking lagi, ini kok bandel setan ini. Saudara tahu ketiga kali Tuhan bilang, ini aku Tuhanmu, mosok mbok tengking pakai namaku lagi. Waduh kaget ya, bilang, engkau Tuhan, ya lah aku dulu pernah dengar suaramu kok. Iya sekarang ini aku ngomong. Ada apa Tuhan? Tuhan enggak mengasih tahu anak. Cepat pergi ke tempat anakmu. Pergi, masuk sana. Dia bilang, dia panggil anaknya, Dok, kenapa? Kok aku suruh masuk sini? Kepala aku pusing, Pak. Kenapa pusing? Nggak tahu, habis dari salon kok pusing, Pak. Terus bapakku ini karena ini memang anak kesayangannya dia. Meskipun sudah umurnya 58, papanya umur 75 lebih. Di pangku. Kepala taruh nih, pangku nih. Ini tak kecil. Tak pijet, belum dipijet, baru disemel letakkan kepalanya, kelak mati. Bayangin saudara, tidak diapa-apakan, sedang, loh, dia terus gini, loh, kok mati? Terus suaminya datang, iya Pak. Yusa sudah pesen, saya enggak boleh pergi ke Jepara itu karena istriku itu hari ini mati.
Kurang ajar Yusa itu. Kenapa saya tidak dikasih tahu? Dia juga sudah ngomong, Pak, Papa enggak usah dikasih tahu. Aku ya tanya, kenapa sih Tuhan Papa enggak boleh dikasih tahu? Kalau bapakmu tahu ngotot jaluk jangan mati. Ngerti saudara? Tidak diberitahu. Maka dari itu cobalah hidup konsentrasinya sama Tuhan. Jangan kamu batasi dengan mengatakan Tuhan ini tidak ngomong. Jangan kamu batasi dengan pikiranmu. Dia bisa ngomong, dia bisa mengarahkan dengan segala cara dia yang kamu tak tahu rasa apa-apa. Tahu-tahu kamu bisa di tempat itu, bisa melakukan itu bukan kamu, itu Tuhan. Ngerti enggak? Karena percayamu dia melakukan itu. Itu Tuhan. Nah, engkau akan keluar dari semua masalahmu. Apapun masalahmu, seberat apapun, jangan takut. Ceritakan apa adanya, habis itu kamu ngomong. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, aku ngucap syukur. Nanti kamu melihat kuasa Tuhan berjalan dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang Kau pesan hamba-Mu sudah sampaikan. Sekarang Kau lihat anak-anak-Mu di tempat ini. Karena ternyata anak-anak-Mu di sini punya masalah yang macam-macam. Punya kelemahan yang macam-macam. Tolong Tuhan, kalau hari ini mereka mau jujur dan terus terang. Dan mau melakukan mengucap syukur. Tolong Engkau sendiri yang bertindak. Tidak usah hamba-Mu mendoakan, tetapi Engkau sendiri bertindak. Supaya tiap-tiap pribadi di tempat ini ngalami sendiri bersama dengan Engkau. Supaya dia nanti percayanya tambah Tuhan dan tambah dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik dan Engkau mau melakukan hal ini supaya kemuliaan-Mu nyata bagi tiap orang dan mereka mengalami secara pribadi dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.